Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Ibu, baik. Nggak kerasa ya, sekarang sudah hari ke-5 ya, kalau nggak salah hari ke-5 sekarang. Iya. Ya, Masih sehat ya, Mak? Masih sehat ya hari ini ya? Iya sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah masih sehat. Pengennya pagi sih udah sekarang sarapan hari ke-10 Bu, pengennya sekarang tuh. Biar cepet beres. Iya. Udah sarapan? Udah. Alhamdulillah udah. Sarapan pakai apa? Pakai apa ya? Nasi goreng. Oke, yang penting jangan lupa sarapan katanya. Jadi kemarin teman saya bilang begini, katanya awali pagi dengan senyum. Ternyata jam 10 lapar. Yang benar ternyata awalilah dengan sarapan. Ya, Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita sampai di materi tentang diagnostik ya. Tapi sebelum mulai acara, baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, untuk berdoa, piket hari ini adalah Bu Rosi yang berdoa pagi ya. Silakan Bu Rosi. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita mulai acara diklat ini ya. Oke, semoga hari ini Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti diklat dengan penuh semangat. Baik, untuk mengawali diklat hari ini, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih Bu Rosi. Berikutnya, jadi supaya kita nggak ngantuk, tadi kan habis sarapan, terutama sarapan ini kan full of karbo ya, biar nggak ngantuk juga kita ice breaking dulu supaya gula-gula yang ada di tubuh kita nanti terbakar. Oke, yang pakai ice breaking hari ini adalah Ibu Lia. Ya, silahkan Ibu Lia. Oh iya, oke. Aduh, mana nih? Oke, ada tebak-tebakan nih dari saya. Ya, silahkan. Ice breaking-nya ya. Kata kuncinya orang ketiga. Oke. Orang ketiga. Orang pertamanya Pak Dwi. Orang keduanya Bu Nani. Orang ketiganya? Orang ketiganya apa ya? Kuliah. Nyerah Bu, nyerah. Nyerah deh, nyerah. Oke. Kan kita balik lagi. Kata kuncinya orang ketiga. Iya. Iya kan? Nah, orang pertama Pak Dwi, orang kedua Bu Nani, orang ketiganya Bu Ike. Kok bisa? Kata kuncinya orang ketiga. Orang ketiga ya. Jadi harus ada kata-kata orang ketiga sebelum nyebutin nama. Oh, kan kata kuncinya orang ketiga. Iya. Jadi nggak ngantuk ya? Iya, paham ya? Oke. Cukup. Terima kasih Ibu Lia. Baik, sebelum mulai materi tentang, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Belum Bu. Sebentar. Loading. Belum Bu. Lagi loading. Loading kali ya. Iya, lagi loading. Sudahkah? Nah, udah Bu. Udah. Oke. Nah, ini. Ada yang lihat gambar ini? Ada, jadi lapar. Oke ya. Pagi-pagi udah lihat bakso sama mie ayam, lapar ya? Lapar lagi walaupun udah sarapan. Udah sarapan. Iya. Oke, Bapak Ibu,
kalau misalnya ini kan kita mau melakukan pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran kan dilakukan diagnosis. Nah, sebelum kita masuk ke materi diagnosis, coba ini saya mau melihat. Ini saya ada beberapa gambar. Nanti Bapak Ibu saya minta untuk memilih A atau B. Ya. Silahkan nanti ditulis di buku masing-masing saja, nggak apa-apa. Oke. Ya, Bu. Gambar 1, ini yang A adalah bakso, yang B adalah mie ayam. Oke. Silahkan Bapak Ibu pilih. Ibu milih yang mana? Oke, sudah? Yang Udah. Oke. Nah, berikutnya. Gambar kedua. Ini adalah suasana belajar. Jadi yang A itu mereka berkelompok, mereka bekerja bareng ya, belajar bareng. Kemudian yang B adalah seorang siswa, ini dia sedang tekun bekerja atau belajar sendiri. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, Ibu pilih yang mana nih? Senang belajar dengan tipe A atau tipe B? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Berikutnya. Nah, ini. Kalau misalnya lihat emoticon ini, Ibu senang lihat emoticon yang mana? Yang A atau yang B? Yang A ini dia bahagia. Atau yang B ini dia lagi sedih. Atau bisa juga hari ini Bu Ike lagi kondisi A atau B. Nah, boleh ditulis. Bu Lia lagi di kondisi A atau B. Ya, udah? Dah. Lanjut. Oke. Nah, ini. Nah, ini di gambar 5 ini ada, ini dua-duanya nonton. Iya. Yang pertama, dia nonton bioskop rame-rame. Yang gambar B itu adalah nonton film, tapi di rumah sendirian. Kira-kira Bapak Ibu lebih suka yang kondisi A atau B? Oke. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, lanjut. Gambar ke-6. Ini mereka sama-sama mau pergi. Mau jalan-jalan. Tetapi yang A mereka naik motor, kemudian konvoy. Yang B adalah pergi naik mobil bersama keluarganya. Ibu lebih senang ke kondisi A atau kondisi B? Sudah? Sudah. Sudah. Oke, lanjut. Nah, ini di gambar 7 ini adalah yang pertama sepak bola, yang kedua, yang B adalah badminton. Kira-kira Bapak Ibu lebih suka olahraga yang A atau olahraga yang B? Sudah? Sudah. Sudah. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar 8. Mereka sama-sama makan. Tapi yang A itu makan bareng sama keluarganya. Yang B, dia lebih suka makan sendiri. Nah, Bapak lebih senang ke kondisi A atau B? Sudah, Bu. Oke, gambar terakhir. Nah, ini. Di gambar terakhir ini, dua orang ini sama-sama belajar. Tetapi, katakanlah ini peserta didik ya. Peserta didik yang A, dia lebih suka membaca buku kertas ya. Yang B, dia lebih suka menggunakan laptopnya untuk googling, untuk belajar. Sudah, Ibu. Udah? Oke. Nah, dari 9 gambar tersebut, kira-kira kalau misalnya saya minta satu Bu Ike, Bu Ike coba dijelaskan coba Ibu Ike tadi gambar yang pertama tadi milih apa? Kita lihat ya. Silakan Bu. Bu Ike lebih suka mie ayam atau bakso?
Saya lebih suka bakso. Kalau Bu Lia, Mie ayam. mie ayam. Oke. Ah, Bu Ika suka bakso, Bu Lia suka mie ayam. Pak Dedi, Ya, saya mie ayam pakai bakso, Bu. mie ayam pakai bakso. Nggak Bu ada, Rosi, Pak. komplit ya Pak. Bu Rosi, Iya. Saya yang A, bakso. bakso. Oke, dari sini saja sudah terlihat ya bahwa ternyata 4 orang itu memiliki kesukaan yang berbeda. Berbeda-beda. Berbeda-beda iya. Atau saya ambil lagi, misalnya yang ini. Ibu Lia lebih senang pergi kemana? Ke pegunungan atau ke pantai? Ke pegunungan. Kalau Bu Ike, Pegunungan juga. pegunungan juga. Pak Dwi, Saya senang ke pantai. Bu Rosi, Ke gunung, pegunungan. pegunungan. Oke. Dari sini saja sudah ada perbedaan. Nah, jadi dari contoh-contoh gambar tadi bahwa menunjukkan bahwa kita itu ternyata memiliki hobi yang berbeda, memiliki minat yang berbeda, memiliki kenyamanan yang berbeda. Misalnya tadi ada yang lebih suka makan bersama dengan keluarganya, ada yang lebih suka makan sendiri, Iya. ada yang belajar sukanya dengan membaca buku atau kertas, ada yang lebih suka googling dengan internet. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa memang benar sebelum kita melakukan proses pembelajaran sangat diperlukan adanya diagnosis terhadap siswa kita. Jadi sebelum memulai pelajaran supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui dulu. Oh iya, siswa ini ternyata latar belakangnya ini. Ternyata dia memiliki minat ini, bakat ini. Jangan dipaksa semuanya untuk kita hanya memberi satu pilihan. Ini di sini adalah intinya Merdeka Belajar. Jadi nanti memang proses pembelajaran disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Jadi gambar tadi menggambarkan itu ya. Baik, berikutnya kita akan mulai ke materi tentang asesmen diagnostik. Oke, tujuan dari pertemuan hari ini adalah secara umum asesmen diagnostik ini tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Jadi tujuan dua asesmen itu beda-beda diagnostik. Yang pertama non-kognitif, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi. Kemudian untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa. Kemudian mengetahui gaya belajar dan karakter serta minat siswa. Jadi kalau misalnya si anak itu nggak suka googling internet, dia lebih suka membaca buku. Kalau misalnya kita paksa dia untuk setiap hari berkecimpung dengan komputer, dia tidak akan tertarik gitu. Kemudian asesmen kognitif yang tujuannya itu adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, ini tadi kan asesmen diagnostik kan dibagi dua. Yang pertama asesmen diagnostik non kognitif dan yang kedua adalah kognitif. Maka kita akan urai satu persatu. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik non kognitif di awal pelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal berikut ini. Tadi udah disampaikan ya, termasuk gaya belajar mereka, bahwa ternyata tiap anak itu memiliki gaya belajar masing-masing. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu ya, ada tipe anak yang auditori, ada tipe anak yang visual, ada tipe anak yang psikomotor. Jadi memang sebagai guru kita memang harus pintar-pintar untuk menggali ini anak tipe belajarnya seperti apa gitu ya. Berikutnya
Oke, ini ada contoh kegiatan dari diagnostik non-kognitif. Yang pertama, kita siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi, atau seperti tadi juga boleh yang saya contohkan di awal. Kemudian siapkan pertanyaan panduan sebagai berikut ini. Contoh ya ini ya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Nanti Bapak Ibu membuat emoticon, nanti ada misalnya ada 10 emoticon, nanti si anak diminta untuk memilih emot mana yang dia sedang rasakan saat ini. Kemudian bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Mungkin di rumah dia lebih nyaman belajar di rumah. Bisa jadi di rumah dia kurang nyaman, mungkin orang tuanya berantem terus, adik-adiknya berantem terus, sehingga dia saat belajar di rumah dia kurang nyaman. Kemudian yang tahapan yang kedua adalah buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, kita harus menyiapkan pertanyaan kunci berikut ini. Pertama contohnya, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu? Jadi dari sini kita nanti jadi tahu, oh iya anak ini ternyata dia lebih suka belajar di rumah. Kemudian atau di rumah dia lebih suka belajar sama temennya, atau mungkin dia belajar sendiri gitu. Nanti hal ini bisa jadi masukan untuk kita untuk proses pembelajaran yang kita lakukan. Berikutnya, ini adalah contoh-contoh dari pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Kita minta dia bercerita tentang dirinya, bercerita tentang perasaannya, bercerita tentang apa yang dimauinya. Kemudian diminta untuk menuliskan. Coba tuliskan bagaimana perasaanmu, tuliskan bagaimana apa harapanmu. Kemudian bisa juga dilakukan dengan menggambar. Dengan menggambar dia akan menuangkan apa yang ada di dalam di dalam dirinya gitu, perasaannya, emosinya, atau mungkin yang dia rasakan. Berikutnya ini ada strategi tanya jawab untuk pelaksanaan diagnostik non kognitif. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Usahakan bahasa yang anak lebih mudah untuk mengerti. Kemudian yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menentukan jawabannya. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi jangan diburu-buru anaknya ya. Oke. Pada saat siswa menjawab pertanyaan, itu yang bagusnya guru lakukan adalah berikan penguatan, kemudian berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Misalnya, kamu di rumah belajar sama siapa gitu? Sama ibu saya atau bapak saya. Oh, kenapa kamu suka belajar sama ibu atau sama bapak? Dan seterusnya sampai kita tahu dia tipe belajarnya. Kemudian di saat siswa balik bertanya, yang kita lakukan adalah kita harus langsung menjawab pertanyaan siswa supaya siswa merasa oh iya dia dihargai. Kemudian membantu siswa untuk menjawab pertanyaan sendiri. Kemudian di saat siswa menjawab pertanyaan, coba mengarahkan kembali pertanyaan. Kemudian memparafrasekan atau mengulang kembali pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Kemudian menunggu beberapa saat sebelum menjawab. Nah, yang kedua adalah asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi ini seperti skill check. Jadi kita melihat kemampuan siswa sebelum kita memulai pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilakukan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Jadi pada awal pembelajaran, setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan dalam pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif adalah persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis lanjut. Oke.
contoh kegiatan dari asesmen diagnostik ini adalah yang pertama membuat jadwal pelaksanaan asesmen, identifikasi, dan menyusun pertanyaan sederhana. Nah, ini adalah contoh asesmen diagnostik kognitif. Ini contoh di asesmen pembelajaran matematika di kelas 3, yaitu kita memberikan gambar tentang soal, contohnya ini adalah pengukuran. Jadi kita lihatkan dia hasil pengukurannya, siswa diminta untuk menentukan panjang pensil. Ini ya, contoh soalnya adalah A10, B7, C3. Nah, jika si anak menjawab A itu 10 ya, menjawab 10, skornya dia termasuk paham, berarti paham dia. Pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya. Apabila anak itu menjawab B, berarti si anak itu adalah termasuk skor paham sebagian. Maka tugas kita sebagai guru adalah memberikan pelajaran remedial dengan menekankan dengan cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti misalnya mistar atau meteran. Kalau misalnya si anak jawab C, berarti dia belum paham. Kita harus melakukan remedial. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak Dedi? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Lanjut? Belum, Bu. Belum ada. Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, baik, kita akan mencoba. Kita kerja kelompok. Kelompok pertama, Bu Ike dengan Pak Dwi. Iya, baik, Bu. Oke, jadi membuat pertanyaan kunci tentang asesmen non-kognitif. Kemudian untuk kelompok kedua, untuk kelompoknya Bu Rosi sama Bu Lia, membuat pertanyaan tentang asesmen kognitif. Waktunya 20 menit cukup ya, Bapak Ibu ya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Ya. Tadi Bu Ani, maaf bisa diulangi pertanyaan yang kedua untuk Pertanyaan kelompok kedua. Oke, kita membuat Tadi yang mana, Bu? Membuat pertanyaan di asesmen kognitif. Tentang kognitif Terus ya. Oke. Silakan dikerjakan Ibu di kelompoknya masing-masing. pertanyaan asesmen. Iya, Ibu, Kognitif. baik. Ini maaf suaranya kayak kurang jelas gitu. Oh iya. Oke, baik, waktunya habis. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi, untuk menyampaikan kelompok 1. Iya. Boleh ditampilkan, Bu, tadi pertanyaannya apa? Yang nomor 1. Ya, yang nomor 1. Nih, Aktivitas peserta didik selama belajar di rumah. Pertanyaan kuncinya ya. iya. Yang ke-1, apa saja kegiatanmu sepanjang hari di rumah? Yang kedua, apakah memiliki waktu cukup untuk belajar? Yang ketiga, sebutkan 5 hal dari yang paling menyenangkan sampai yang paling tidak menyenangkan ketika sedang belajar. Yang keempat itu, apa harapan dan mimpimu? Untuk yang pertanyaan keduanya mungkin bisa dijawab oleh Pak Dwi. Pak Dwi, apa bisa ngejawab untuk yang kedua, Ya. Pak Dwi? Silakan Apa Pak saja? Dwi. Silakan Pak Dwi. Bisa di zoom nggak, Bu? Kecil banget. Oh, kekecilan ya. Oke. Ya Pak, udah? Yang mana, Bu? Yang kedua ya? Yang kedua Iya. ya Pak Dwi. Ya, aktivitas di rumah mendukung minat dan bakat peserta didik. Ya, yang kedua yaitu jadi memberikan tugas
memberikan tugas, Bu. Oh gitu, oke, baik. Ya. Oke. Yang Di Yang rumah, terakhir untuk ya. di rumah. terakhir, Yang terakhir itu aktivitas di lingkungan mendukung minat dan bakat peserta didik. Nah, kata kuncinya itu yang pertama, apakah kamu senang bermain dengan kawanmu di luar rumah? Yang kedua, apakah teman-temanmu sekolah di jurusan yang sama dengan kamu? oke. Mungkin Kelompok, itu saja, Bu. kelompok 2 Jawaban ada masukan atau mungkin ada pertanyaan? Peserta didik. Tidak, Bu. Tidak, oke. Kalau tidak kita lanjut ke kelompok 2. Oke. Oke, kelompok 2. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Iya, Bu. Nah, Mau dipresentasikan apa langsung saja? dipresentasikan ya, Bu ya? Boleh, berarti saya Boleh. screen dulu ya. Nah, tadi sudah diskusi dengan kelompok untuk yang asesmen kognitif itu ada waktunya. Akhir setelah guru menjelaskan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di sini identifikasi materi yang akan diujikan yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Pertanyaan yang pertamanya, dari kegiatan peristiwa berikut, manakah yang termasuk perubahan fisika? Nah, kemungkinan jawabannya es meleleh. Nah, skornya paham utuh. Terus, rancangan tindak lanjutnya, pembelajaran dapat dilanjutkan ke unit berikutnya. Terus, ada juga jawaban yang belum pahamnya, itu besi berkarat. Skornya itu belum paham. Nah, rencana tindak lanjutnya itu memberi pembelajaran remedial. Mungkin Bu Rosi nomor 2 mau jawab. Ya. Untuk nomor 2 pertanyaannya ya. Dari ketiga peristiwa berikut, manakah yang termasuk perubahan kimia? Kemungkinan jawabannya kertas dibakar, berarti paham utuh. Kemudian margarin dipanaskan, berarti belum paham ya. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, bagi tadi yang paham utuh, pembelajaran dapat dilanjutkan ke unit berikutnya. Tetapi yang belum paham, memberikan pembelajaran remedial. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Dari kelompok 1 mungkin ada tambahan masukan untuk kelompok 2? Kalau dari saya cukup, nggak tahu kalau dari Pak Dwi, Bu. Kak Dwi, gimana? Cukup, Bu. Saya juga cukup. Oke, berarti kalau misalnya kita bisa simpulkan dari kegiatan hari ini bahwa ternyata penting sekali untuk melakukan asesmen diagnostik ya, walaupun itu baik dari diagnostik non kognitif atau kognitif. Ternyata kita jadi tahu bagaimana latar belakang siswa, bagaimana pengetahuan awal siswa supaya apa? Supaya kita bisa memberikan atau model. Nanti akan menerapkan model pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini atau mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Nah, biar nggak ngantuk, coba Ya. tangannya di depan semua. Oke, tangan di depan. Kemudian ada hujan rintik-rintik di tangan kanan. Nah, hujan rintik-rintik tangan kanan, baliknya hujan rintik-rintik tangan kiri, hujan gede-gede tangan kanan, hujan gede-gede tangan kiri. Oke, hilang pegelnya ya. Iya. Oke, kita tutup kegiatan hari ini. Kita sampai jumpa lagi di esok hari. Semoga kita semua diberi kesehatan semua. Untuk doa penutup hari ini yang piket menutup doa adalah Bu Ike. Silakan Bu Ike. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kita sudah cukup mendengarkan penjelasan yang cukup jelas dari Bu Naani. Semoga ilmunya kita bisa serap dan bisa terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Amin. Nah, untuk mengakhirinya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, dikembalikan kepada Bu Nani. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf tidak ada kekurangan. Sampai jumpa di esok hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.